Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Putri, NIM 0557938865 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktek tentang algoritma pencarian DFS dan BFS menggunakan bahasa Java. Tugas ini mempunyai dua bagian utama. Pertama, membuat daftar program DFS dan dengan 10 node. Membuat Kedua, membuat pemrograman BFS dengan 10 node juga. Lalu, kita akan melakukan pencarian angka 7 dan menjelaskan prosesnya secara bertahap. Oke, jadi sebelum kita melakukan perkodingan, di sini saya akan menjelaskan pengertian graph dan algoritma. Sebelum masuk ke kode, kita memahami konsep dasarnya dulu. Graph itu adalah kumpulan titik yang disebut dengan node. Antar node bisa saling berhubung dengan garis yang disebut E, E, D, E, D, G, E. Di soal ini kita mempunyai 10 node dari A0 sampai A9. Setiap node kita memberikan nilai, contohnya A0 nilainya 5, A1 nilainya 10, dan A3 nilainya 7. Nah, dan seterusnya. Untuk hubungannya, saya akan membuat seperti contoh nanti di perkodingan. Jadi sebelum itu kita akan membahas apa sih itu algoritma. Algoritma itu adalah DFS atau singkatan dari David Search. Cara kerjanya seperti menyusun labirin. Kita pilih salah satu jalur, lalu kita selusuri sampai mentok di jawaban yang kita cari. Baru setelah itu kita kembali dan mencoba jalur yang lain. DFS menggunakan struktur data stack. Sedangkan BFS adalah sistem dari brief face search. Cara kerjanya seperti riak di air. Kita kunjungi dulu sebelum node yang paling dekat. Setelah itu baru lanjut ke node yang lebih jauh. BFS menggunakan struktur data queue. Oke, jadi sekarang kita akan memasuki perkodingan. Oke, sekarang kita udah memasuki pengkodingan. Jadi kita memasukkan kode-kode untuk melakukan atau mencari DFS-nya nanti. Oke, langsung aja kita percepat ya. Oke, jadi setelah kita melakukan pengkodean, nah ini adalah kode-kodenya. Nah, di program ini ada dua data penting. Pertama, graph menyimpan hubungan antara node seperti ini. Untuk yang kedua, nilai untuk penyimpanan angka di setiap node, setiap angka ini. Untuk proses pencariannya, kita siapkan stack dan penanda visit. Stack berfungsi untuk menyimpan kode node yang akan dikunjungi. Visit berfungsi agar kita tidak mengunjungi node yang sama dua kali. Seperti yang pada pengkodean ini kita mencari nilai 7. Oke, setelah kita running, kita terminalkan dan inilah hasilnya. Jadi di kunjungan A2 itu ada nilainya 15. Karena di sini kita mencari nilai 7, yaitu ada di A4, berarti ditemukan. Yang tidak ditemukan itu adalah ada di black. Nah ini, berarti ini hasilnya tidak ditemukan. Ada A6, A2, dan A0, tidak ditemukan. Jadi untuk mencari node 7 menggunakan algoritma DFS, langkah pertama kita harus memasukkan kode atau node akar, itu 1. Nah, jadi kita akan masukkan di sini kita akan sudah memasukkan node 1 ke dalam stack karena 1 bukan 7. Kita keluarkan 1 dan memasukkan anaknya dari kanan ke kiri yaitu 3 dan 2. Selanjutnya kita kunjungi node 2 karena bukan node 1, kita keluarkan lagi node 2 dan kita masukkan lagi anaknya yaitu ada 5 dan 4. Proses ini berlanjut hingga node 5 mengeluarkan angka-angka selanjutnya, yaitu ada angka 8 dan angka 7. Saat node 7 dikeluarkan dari stack, pencocokan berhasil dan pencarian dihentikan. Jadi, jalur DFS untuk menentukan 7 adalah 1, 2, 5, 7. Jadi, DFS itu kayak kita nyelam ke bawah dulu. Jadi, kita harus mencari 1,
jika hasil satu itu bukan node satu itu bukan hasilnya 7, jadi kita harus turun ke bawah hingga kita menentukan ataupun bertemu dengan intinya bertemu hasilnya 7. Jadi intinya DFS itu berprioritas ke kiri dan paling dalam dulu. Jadi harus step by step. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu angka not pertamanya itu apa dan hasilnya apa. Jadi kita harus mengurutkan sampai ke bawah. Jadi seperti itulah proses mencari not 7 dari DFS. Berarti pengkodian ini berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah pembahasan kode track BFS. Oke. Jadi di nomor 2 itu seperti ini. Mencari menggunakan algoritma bed first serve atau BFS. Oke, poinnya kode node-nya ada 10 juga sama kayak nomor 1. Oke, di pembahasan ini hampir di pembahasan nomor 2, kode BFS sangat mirip ataupun hampir mirip dengan DFS. Bedanya BFS menggunakan queue, bukan stack. Jadi queue bekerja dengan sistem FIFO, artinya node yang pertama masuk akan pertama keluar. Jadi nanti pas kita memasukkan kode ataupun pengkodingan di nomor 2, yaitu kita akan mencari angka 7 mulai dari A0. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kode ataupun nomor 2. Oke, langsung dipercepat aja ya. Oke, jadi pada konsep nomor 2 ini, prinsip BFS itu melebar lapis demi lapis, seperti rak air. Kunjungan yang dekat didahulukan, baru yang jauh. BFS menggunakan struktur data Q, aturannya seperti FIFO. Yang pertama masuk antrian, pertamalah yang keluar. Jadi, graf yang digunakan itu pada nilai A0 ada 5, A1 ada 10, A2 ada 3, dan seterusnya. Jadi hubungannya antara A0 ke A1 dan A2, A1 ke A3, A3, nah ini. Nah, jadi yang A4 A4 jadi nilai. Jadi nilai node di sini itu adalah A0 adalah 5, A1 adalah 10, A2 adalah 3, dan seterusnya. Jadi hubungannya A0 ke A1 dan A2, A1 ke A3 dan A4, dan A2 ke 5 dan 6. Jadi di sini kita akan mencari angka 7. Jadi kita akan mencari mulai dari A0. Jadi proses BFS yang kita pakai menggunakan Q dan penandaan VZ ini pertama kita akan masukkan dulu A0-nya ke Q. Lepas itu kita ambil nilainya. Nah, di sini kan AQ-nya tuh ada 5. Berarti bukan yang kita cari. Yang kita cari kan 7. Jadi kita masuk ke angka selanjutnya yaitu A1 dan A2. Jadi Q sekarang tuh kan di A1. Nah, di sini barulah kita masukkan tanggal selanjutnya, yaitu masuk di nilai A1 itu kan nilainya 10 bukan 7. Nah, berarti bukan itu yang kita cari. Lanjut sampai ke kita menemukan kita lanjut ke angka ataupun not yang isiannya ataupun hasilnya adalah 7. Jadi di sini kita mengambil A3. Nah, nilainya tuh 7. Jadi ketemu, prosesnya pun harus berhenti. Jadi urutan kunjungan yang dapat untuk kita mencari not 7 itu adalah A0, A1, A2 dan A3. Karena A3 tadi kan 7. Berarti konsep pencarian di BFS kita udah berhasil gitu kan. Jadi BFS selesai karena angka 7 ditemukan di lapisan yang kedua. Nah, jadi kesimpulannya BFS menggunakan Q dan jalan lapis demi lapis. Kelebihannya pasti mendapat jalur dengan baik walaupun sedikit. BFS cocok untuk mencari jarak terpendek. Jadi untuk pencarian yang singkat lebih baik kita menggunakan BFS. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang algoritma DFS dan BFS. Jadi keduanya itu adalah algoritma dasar untuk kejenjang graf. Oke, jadi DFS memakai stack dan penyelusuran sedalam mungkin, sedangkan BFS menggunakan queue atau menyelusuri lapisan demi lapis. Jadi di saat mengerjakan kode, pastikan ada penandaan visit. Tujuannya agar program tidak terjebak di perulangan tanpa akhir jika ada tree.
Jadi sekian dari saya. Jika ada kata atau penyebutan yang kurang baik, mohon dan harap maklum. Jadi sekian, terima kasih. Sampai jumpa.